Halo, saya Noval Aulia Pradana dengan NIM 120-14075 akan menjelaskan tentang praktek kecurangan pemilu pada rezim otoritarian. Otoritarian adalah sebuah sistem atau kepemimpinan yang ditandai oleh kekuasaan yang sangat terpusat pada satu individu ataupun kelompok kecil. Dalam sistem otoritarian, keputusan-keputusan penting dan terkontrol terpusat di tangan pemimpin atau kelompok yang berkuasa, sementara partisipasi publik dan kebebasan individu dibatasi ataupun dihilangkan. Di Indonesia sendiri, pada masa Orde Baru, kecurangan pemilu dapat dikatakan sistematis, terstruktur, dan juga masif. Kontrol pemerintah pada saat itu sangatlah kuat, yang dimana para pegawai negeri tidak boleh ikut partai hingga adanya perombakan struktur badan penyelenggara pemilu yang dipimpin langsung oleh Menteri Kehakiman dan disusul oleh personal anggota dari Kesatuan ABRI, Parpol, dan juga Golkar. Selain itu, pemerintah juga masih menerapkan aturan lain yang diskriminatif terhadap partai lain, tetapi hanya menguntungkan untuk Golkar. Misalnya, larangan pembentukan cabang partai di bawah tingkat provinsi, pengurangan masa kampanye dari sebelumnya 45 hari menjadi 25 hari, hingga pelarangan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Beralih pada Myanmar, pada pemilihan umum Myanmar tahun 2020, terjadi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh militer. Pasca pemilu, militer mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021 dengan alasan adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh partai pemenang, yakni Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD. Sebelumnya, pada pemilu 2015, NLD juga memenangkan mayoritas kursi parlemen, namun militer tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Myanmar. Di masa lalu pun, saat pemerintahan militer sebelum tahun 2011, juga terdapat laporan kecurangan pemilu. Pemilu tahun 2010 dianggap sebagai pemilu palsu yang dimanipulasi untuk mempertahankan penguasaan militer. Untuk kekurangan dan juga kelebihan dari rezim otoriter sendiri, pada pemilu memiliki beberapa kelebihan seperti stabilitas politik yang lebih besar, efisiensi dalam pengambilan keputusan, dan juga perlindungan keamanan cukup tinggi. Namun, kekurangannya meliputi kurangnya kebebasan untuk memilih, ketidakadilan dan kecurangan dalam pemilu, kurangnya akuntabilitas pemerintah, dan juga kurangnya ruang untuk inovasi dan keberagaman politik. Menurut saya, praktek kecurangan pemilu di rezim otoritarian cukup merugikan masyarakat. Rezim memiliki kendali penuh atas pemilu, membatasi kebebasan politik, menggunakan intimidasi, dan juga memanipulasi hasil. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas menghambat upaya memastikan pemilu yang adil. Ini merusak prinsip dasar dari demokrasi sendiri dan menghasilkan pemerintahan yang tidak mewakili kehendak rakyat. Penting untuk melawan kecurangan pemilu dan mendorong sistem yang adil dan juga lebih demokratis.